Adanya agama Kristen di Indonesia tidak terlepas dari pekabaran Injil pada tahun 1500 sampai 1800 yang dipelopori oleh para misionaris yang memiliki peranan penting dalam memperkenalkan Injil dan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi umat manusia. Misi pekabaran Injil yang pertama dijalankan oleh Portugis. Pada tahun 1512, kapal Portugis tiba di Kepulauan Rempah, Maluku, dan kemudian mereka tinggal menetap untuk berdagang. Disinilah awal penginjilan dimulai. Misi penginjilan ini banyak sekali mengalami tantangan dan hambatan, yang dimana adanya perlakuan buruk kepada para misionaris, kekurangan bahan makanan, iklim yang buruk, dan bahkan seorang Peter Fransiskan yang bernama Simon Vaz harus kehilangan nyawa. Banyaknya gangguan dan serangan yang mereka dapatkan tidak dapat menyurutkan semangat pekabaran Injil. Dan kemudian misi ini berkembang karena Franciscus Xaverius berhasil membaptis beribu-ribu orang. Dan pada tahun 1570, pengaruh misi berkembang dengan memuaskan. Agama Katolik sudah tersebar di Ambon Lease, Bacan, Halmahera Morotai, Ternate Tidore, Banggai, Manado, dan Sangir. Akan tetapi di tahun yang sama pula, misi Katolik Roma ini ditimpa masalah karena orang Portugis membunuh Sultan Hairun di benteng mereka, yang menyebabkan kampung Kristen dibakar oleh Islam dan serangan mereka ada di mana-mana. Orang Kristen mulai berkurang, misi makin hari makin hilang, dan orang Portugis dibenci. Setelah pertahanan Portugis mulai melemah, Belanda mulai masuk dan menguasai Ambon, kemudian mengajarkan agama Protestan Calvinis, dan setelah itu menyebar sampai Manado, Sangir, Solor, Timur, Batam, Jakarta, dan juga di Sri Lanka dan Taiwan. Pada saat itu, Belanda lebih memperhatikan penginjilan di Indonesia. Tugas para pendeta saat itu yaitu memberitakan Injil, menerjemahkan Alkitab, pengakuan iman rasuli, ke-10 hukum, dan khotbah-khotbah. Orang-orang yang berperan dalam hal ini yaitu Sebastian Danker, Adrian Hulsebos, Justus Heupnius, Melchior Ledecker, dan Francois Valentin. Kemudian pada tahun 1725, Kitab Sejarah Indonesia diterbitkan dalam 8 jilid besar. Selain masalah terjemahan, ada juga permasalahan mengenai sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan, yang dimana sakramen baptisan dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu baptisan anak yang berasal dari orang tua Kristen, baptisan anak yang berasal dari orang tua non-Kristen yang kemudian diangkat oleh orang Kristen, baptisan anak di luar pernikahan dan berasal dari orang tua Kristen, dan terakhir yaitu baptisan orang akil balik. Kemudian, pemisahan sakramen baptisan dan perjamuan dipisahkan bagi orang dewasa Kristen atas pengakuan iman. Dari semua itu, ada juga berbagai tantangan di mana para misionaris atau pendeta harus diatur oleh VOC dalam mengatur organisasi, pekerjaan, serta asas-asas gereja. Adanya pembatasan penginjilan karena beberapa pendeta kurang memahami bahasa Melayu, adanya ketidakcocokan pengajaran dengan pendengar, kurangnya pendeta, dan yang paling membuat sedih ketika ada beberapa penginjil yang meninggal karena iklim yang tidak cocok dengan mereka, serta ada yang balik ke Belanda karena sakit. Akan tetapi di balik tantangan yang dilewati, berkat para penginjil dan pendeta yang memiliki semangat yang tinggi dalam pengkabaran Injil, akhirnya jemaat Tuhan bertambah banyak di seluruh Indonesia Timur. Dan pada abad ke-18, berpuluh ribu orang telah masuk Kristen dan ratusan sekolah dibuka.